إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العالمين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى حضرة الأولياء في هذه القرية ثم إلى حضرة مؤلف هذه الكتاب أربعين واوي ثم إلى حضرة جميع أساتذتنا ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis al-hadiri wal insyuruna kang kaping selikur kang kaping siji lan 20. Jadi ini selikur iku an Abi Amrin wakila ila akhirih an Abi Amrin wakila Abi Amrota Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Amrin qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah duh Rasulullah cara biasa ya hei Rasulullah tapi ya kayane kata-kata hei Rasulullah itu kurang sopan tetapi ya Pak ya tetap dia Rasulullah. Kul ngucap sapa sira li maring ingsun fil islami ing dalem babakane agama Islam. Fil islami ing dalem Islam. Rupane kaulan ing pangucap la as'alu kang ora bakal takon sapa ingsun anhu saking kaul ahadan ing wong suwiji. Takon gue roka ing saliyane sira, saliyane panjenengan kola terus ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul ngucap sapa sira amangtu iman sapa ingsun billahi ing Allah tsumastaqim tumuli nglakonano ajeg sapa sira. Tumuli nglakonano istiqomah ajeg sapa sira. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang nomor 21 yaitu dari Abi Amrin wakila Abi Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ngendikane kulli fil islami qaulan la as'alu anhu akadan ghairaka kul ngendika sapa panjenengan katakanlah kepadaku kulli katakanlah kepadaku fil islami dalam masalah Islam qaulan ing ucapan rupanya ya ucapan la as'alu yang saya nanti tidak akan bertanya kepada seseorang selain panjenengan. Kata-kata simpel kata-kata mutiara saya nanti tidak akan tanya kepada seseorang selain panjenengan. Terus dawuh Kanjeng Nabi kul amantu billahi tsumastaqim. Terus iman sapa ingsun nekodake sapa ingsun Allah ing Allah. Caranya ya iman dengan sesungguhnya tsumastaqim kemudian kamu melakukan sesuatu yang dengan istiqomah, dengan ajeg, dengan istiqomah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah,
ma umirtu wa nuhitu. Nanti ketika melakukan istiqomah itu ya melakukan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah. Lah makna istiqomah ini ya sangat luas. Terkadang kita makna istiqomah itu kalau kita biasanya makna istiqomah, saya melakukan istiqomah contoh setiap ba'da maghrib membaca surat Yasin 3 kali. Terus setiap sesudah maghrib, ba'da maghrib itu melakukan membaca surat Yasin 3 kali. Namun ketika ada sesuatu hal udzur, katakanlah udzur tidak bisa ditinggalkan, seperti ketika umpama ada orang sakit, orang tua kita sakit, terus kita nunggu di rumah sakit sampai pada waktu itu, pada waktu ba'da maghrib tidak membaca surat Yasin 3 kali, itu karena menunggu orang tua, itu ya bisa dikatakan istiqomah. Pada saat itu kita tetap melakukan kebaikan secara umum, tetapi ketika kita memaknai istiqomah ya kudu pada hari itu bisa melakukan keajikan yang pernah kita lakukan. Kira-kira kekuatan kita nanti sampai bagaimana. Kalau nanti ternyata di rumah sakit sesudah maghrib kok ternyata masih kita bisa melakukan atau membaca surat Yasin sampai 3 kali, ya itu malah lebih bagus. Karena apa? Karena ketika kita menunggu orang, termasuk kaitannya dengan itu. Dan kemudian kalau di kitab lain, istiqomah itu kalau ternyata tidak bisa, contoh lagi, ketika kita tidak bisa melakukan, saya ulangi, ketika kita tidak bisa melakukan keistiqomahan pada saat tertentu, bisa diganti dengan membaca di lain waktu. Ya seperti tadi, contoh lagi, ketika kita sering sudah istiqomah melakukan sholat di malam tersebut tidak bisa melakukan, bisa diganti dengan siang harinya, itu kalau mampu. Tetapi keistiqomahan tersebut pada saat-saat tersebut kita tidak melakukan kemaksiatan. Ini taraf-taraf, nanti tinggal orangnya. Tetapi kalau kita tetap berusaha semaksimal mungkin, kalau memang kita bisa melakukan keistiqomahan di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu mustajab, kita istiqomahkan. Tetap kita mendorong supaya istiqomah itu tetap jalan, tidak bolong-bolong seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi dalam keistiqomahan tersebut kita pada waktu-waktu tertentu tidak melakukan hal-hal yang maksiat, tetap melakukan hal-hal yang baik, bukan meneng tok, tapi tetap melakukan hal-hal yang baik walaupun walaupun bentuknya macam-macam apa yang baik. Terus keistiqomahan ini kita terkadang keliru menilai atau mungkin istiqomah itu akan jauh lebih baik dari karomah, ya. Keistiqomahan yang kita lakukan itu lebih baik dari karomah. Kalau di kitab sini ada dawuh wal istiqomatu khairum min alfi karomatin. Istiqomah, kita bisa melakukan istiqomah dengan rutin, itu akan lebih baik daripada 1000 keramat karomah. Contohnya lagi ya seperti tadi, ketika kita bisa istiqomah membaca surat Yasin 3 kali ba'da maghrib terus sampai bertahun-tahun, itu akan jauh lebih baik daripada kamu punya keramat bisa terbang, katakanlah begitu ya. Ini tetap dalam pandangan ini ya, dalam pandangannya Allah. Kalau
istiqomah itu nanti bisa menimbulkan karomah, katakanlah begitu. Nanti kalau tetapi karomah tersebut bukan tujuan dari keistiqomahan kita. Kira-kira paham ya? Orang bulet tuh. Nanti kalau ada yang keliru ya tetap diralat. Istiqomah tersebut itu akan jauh lebih baik daripada keramat. Ya. Terus selanjutnya hadis yang selanjutnya. Al-haditsu tsani wal isruna. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang nomor 22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillahil Ansori radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sak temene wong lanang suwiji iku sa'ala takon sapa rajulan. Oh niki ya terus terkepe ya terus beda. Anna rajulan sak temene wong lanang iku sa'ala takon sapa rajulun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa rajul. Sapa rajulun terusan. Fa'il itu biasanya rofa, fa'il dibaca rofa. Rofa itu kita ya u atau lumah atau lumah tanwin. Lumah tanwin biasanya. Rajulun sapa rajulun. Aro'aita, ini di bawahnya akhbirni, akhbirni mugi ngabari panjenengan ingsun idza shallaitu nalikane salat sapa ingsun al maktubati ing salat kang den fardhuake wasumtu lan poso sapa ingsun Ramadan ing bulan Ramadan wa akhlaltu lan ngalalake sapa ingsun al halal ing barang kang halal wa haramtu lan ngaramake sapa ingsun al harama ing barang kang haram walam azid lan ora nambahi sapa ingsun ala dalika ing mengkono-mengkono kabeh. Dari sholat itu al maktubati sampai itu hak wa haramtu al harama ora nambahi syai'an ing sithik wae. Ora nambahi ing suwiji-wiji utawa ing nambahi sithik wae. Adkhulu, ini kalau di kitab yang lain ada adkhulu ana toh dari adkhulu ana toh mlebu sapa ingsun aljannata ing swarga. Terus kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, na'am ya mlebu. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Terus wa makna haramtul al harama utawi maknane lafal haramtu al harama iku ijtanabtuhu ngedohi sapa ingsun ing perkara haram. Terus wa makna ahlaltul halala utawi maknane ahlaltul halala yaitu fa'altuhu nglakoni sapa ingsun mu'taqidan hale nekodake utawa meyakinkan khillahu ing kehalalane halal keng ing kehalalane halal barang halal tadi ing halale halal. Hadis yang nomor 21 yaitu dari Abi Abdillah bin Jabir bin Abdillahil Ansori radhiyallahu anhuma anna rasulan. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni aro'aita akhbirni idza shallaitu al maktubati wa sumtu ramadhana wa aklaltu al halala wa haramtul harama wa lam ajid ala dzalika syai'an adkhulul jannata. Terus pola ngendika Kanjeng Nabi, na'am. Ada seseorang, ini ya batasan-batasan sangat minim, katakanlah sangat minim. Andaikan ketika
aku hanya melakukan sholat 5 waktu tok, terus puasa pada bulan Ramadan tok, sholatnya ya tidak ada tambahan dari qobliyah, ba'diyah, sholat dan lain sebagainya, rawatib, terus tidak ada sholat malamnya. Terus wasumtu dan saya puasa Ramadan pada bulan Ramadan, dan saya menghalalkan sesuatu barang-barang yang halal dan mengharamkan sesuatu apa saja yang haram, dan saya tidak akan menambahi itu sedikit atau menambahi sesuatu. Apakah yang semacam itu saya bisa masuk surga? Ini tentunya ya kalau kita ya boleh dipegang, ya dipegang kuat, tetapi ya harus ditambahi. Ketika saya melakukan sholat 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan dan menghalalkan perkara halal, wa haramtu, dan mengharamkan sesuatu apa saja yang haram, dan saya tidak menambah sedikit pun dari itu, apakah yang semacam itu saya bisa masuk surga? Bisa. Terus maknanya haramtul harama, yaitu menjauhi perkara yang haram. Nah ini menjauhi segala sesuatu yang haram ini ya luasnya sepanjang mata kita memandang. Sesuatu yang haram itu ya di depan mata kita, keluar dari pintu rumah itu ya bisa saja nanti melakukan sesuatu yang haram. Terus yang lain, kita keluar dari rumah, baru saja membuka pintu mau keluar, itu juga bisa melakukan apa saja yang halal. Dan sesuatu yang halal luasnya ya sepanjang mata kita memandang, sesuatu yang halal sepanjang mata kita memandang. Tetapi ketika kita sudah dari dulu, kemarin hadis yang dulu, ketika hati kita baik, kembali kepada hati kita yang baik. Kalau hati kita baik, memandang sesuatu apa saja itu nanti penilaiannya juga baik. Ida soluhat yusoluha al jasadu kulluhu. Soluhat itu menyimpan dhamir. Terus ida fasadat yufasada al jasadu kulluhu, kemarin itu. Nah, dari sini untuk bisa mengetahui sesuatu itu apakah halal, apakah haram, ini ya juga butuh kajian sendiri, butuh ilmu yang luas, butuh pengetahuan yang dalam dan lain sebagainya, butuh pengalaman. Tentunya hal-hal yang haram secara simpel ya, kalau hewan tentang makanan ya, kalau yang halal selain babi dan anjing gitu, selain babi, anjing, bangkai gitu. Tetapi ya nanti kalau diluaskan lagi sangat banyak. Contoh-contoh ya yang sesuatu sing ketake halal jebul haram. Kalau kita berkomunikasi kumpul karo wong-wong sing non muslim, katakanlah non muslim, penyembelihan ayam, penyembelihan kebo, penyembelihan kambing, itu tidak dibarengi dengan bismillah, itu juga haram. Penyembelihan untuk berhala, nah kalau dulu itu penyembelihan untuk berhala, itu penyembelihan yang semacam itu ya haram. Tetapi biasa kalau di kalangan kita ya enggak ada itu. Pokoknya siapa saja yang menyembelih hewan dari kalangan kita, tetap kalangan muslim itu ya kita kategorikan halal, kita yakini halal. Terus dari tadi yang ahlaltu al halala itu juga sangat banyak. Ketika saya contohkan tadi, keluar dari rumah itu ada dua kemungkinan, melakukan sesuatu yang halal atau yang halal haram, tergantung dengan hati kita. Ya, sudah bisa paham? Dari ini memang hadisnya sangat pendek-pendek, tetapi itu sangat dekat dengan kita. Dari tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu juga
menjadi pokok, menjadi kata-kata mutiara yang kita pegang. Terus yang ini ahlal tu al halala wa haramtu al harama, ini juga kalau kita bahasakan sekarang yaitu kata-kata mutiara. Terus selanjutnya al haditsus salisu wal isruna. Al hadisu utawi hadis as-salisu kang kaping 3 wal isruna lan kaping 20. An Abi Malik Al Haris bin Ashim Al Ash'ari radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhru utawi bebersih utawa sesuci iku syatrul imani, separone iman. Walhamdu utawi lafal alhamdu, walhamdulillahi utawi lafal alhamdulillahi iku tamlau bisa ngebak-ngebaki apa lafal alhamdu, alhamdulillah al mizana ing mizan, ing timbangan mizan. Wa subhanallahi lafal wa subhanallahi walhamdulillahi, dan lafal subhanallahi walhamdulillah iku tamlaani bisa ngebak-ngebaki karone, au tamlau utawa bisa ngebak-ngebaki ma ing perkara baina samai wal ardi. Cara kene ya, keduanya bisa memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Wassolatu utawi salat iku nurun bisa dadi nur, nurun dadi nur. Wassodaqatu utawi sedekah iku burhanun dadi dalil utawa pertanda. Wasabru utawi sabar iku diyaun pepadang. Wal Qur'anu utawi Qur'an iku hujjatun menjadi hujjah laka bermanfaat kok untuk kamu, laka manfaat kedua sira au alaika utawa melarati ing sira. Kulun nasi utawi saben-saben manungsa iku ya kudu budalan isuk sapa kulun nas fabaiun mongko adol nafsahu ing awak dhewene kulun famu'tikuha piye famu'tikuha utawi merdekaake ha ing nafsah au mubiquha utawa ngrusak sapa kulun ing nafsah. Ini yang kata-kata lafal subhanallah. Subhanallah itu sangat sangat hebat, kata-kata yang sangat jeru kalau kita bisa memaknai secara dalam. Kata-kata subhanallah itu bisa mengalahkan apa saja, kemaksiatan apa saja. Ya kemaksiatan apa saja yang berhubungan dengan Allah, bukan berarti yang berhubungan dengan manusia. Kadang yang berbeda itu bisa memenuhi timbangan yang ada di mizan. Lafal subhanallah tak itu. Subhanallah walhamdulillah, apalagi nanti ditambahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang kemarin dibicarakan, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Dan yang lafal yang lebih ampuh lagi yaitu ya lafal la ilaha illallah. La ilaha illallah, barang siapa melafalkan la ilaha illallah nanti akan masuk surga. Hadisnya ya pernah kita baca tapi enggak hafal.
Nah, lafal alhamdulillah tamlaul mizan secara siapa ya, secara otak kita, akal kita, seolah-olah kita ya enggak nyandak, pikiran kita itu enggak nyandak, tetapi kita tetap bisa meyakininya ya. Lafal alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan mizan. Secara akal kita, cara kita berpikir itu tidak nyampe atau tidak bisa. Tetapi itu yakin bahwa itu adalah nyata. Ya, wis carane gampangan. Ana montor mabur kok iso mabur, ini otak kita iki ora nyandak. Tapi aslinya yo nyanyi ono, bukan sihir, bukan sulapan. Pesawat terbang memang yang terbuat dari besi, diproses, dibuat sedemikian rupa bisa terbang. Kalau kita berpikir, mikir akal dhewe, ora mungkin pesawat terbang yang terbuat dari besi kok bisa terbang di angkasa. Semacam itu saja kita tidak bisa berpikir, tidak bisa menganalogikan, apalagi yang semacam ini. Kalau kita memang belum bisa, ya kita tetap meyakini bahwa itu memang iya. Terus subhanallah walhamdulillah itu ya bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi, bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Antara bumi tekan langit itu ada berapa kilometer, ada berapa mil, itu bisa memenuhi itu. Terus wassolatu utawi sholat iku nurun, bisa menjadi nur. Kalau di sarahnya ini mana? As-sholatu nurun sawabuha, tegese maksudnya yaitu ganjarane itu bisa menjadi nur. Terus secara ringkas wasodaqatu utawi sedekah iku burhanun, bisa menjadi dalilu ala sihhati imani sahibiha. Sedekah itu bisa menjadi dalilnya, menjadi tandanya imannya seseorang. Terkadang sudah sholatnya sudah bagus, puasanya sudah bagus, tetapi kalau berkenaan dengan sedekah jariyah dan lain sebagainya itu masih berat. Ada yang sering kita temukan sholatnya masih baik, yang sholatnya tetap baik, ba'diyah qobliyahnya baik, puasanya baik, amalan-amalan sunnahnya juga baik, tetapi yang berkenaan dengan keluarnya harta dari kantong kita itu masih terasa berat. Terus wasobru diyaun, sabar itu bisa menjadi diyaun apa pepadang. Wasobru diyaun bisa menjadi pepadang. Wa huwa as-sabru ala taatillah wal bala wa makarihid dunya. Sabar itu didemeni. Yang namanya sabar itu sabar taat maring Allah dan sabar ketika mendapat ujian dan sesuatu yang tidak kita sukai, yang berbentuk dunia. Dan orang sabar tersebut akan tetap dalam kebenaran. La yazalu sahibuhu mustamirron ala shawab. Mustamirron pak mustamirun. Ya. Pokoknya dalam kesabaran, sabar dalam hal apapun, tapi ya dalam konteks-konteks yang positif, itu akan dalam kondisi yang menetapi sesuatu, tetap dalam rambu-rambu yang benar. Ya. Dari ketiga hadis ini mestinya kita ya juga bisa istilahnya bisa
suatu saat kalau lama sudah kita dewasa nanti ya bisa kita ingat-ingat untuk memperbaiki kehidupan kita tentang istiqomah, amantu billahi itu mustaqim. Terus selanjutnya idza shallaitul al maktubati wa sumtu ramadhana wa akhraltul halala wa haramtul harama walam azid ala dzalika syai'an. Kuwi bisa kita ingat-ingat. Terus selanjutnya yaitu subhanallah walhamdulillah, bisa memenuhi mizan, bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Antara sedekah, sholat itu bisa menjadi nur, sedekah juga bisa menjadi dalil, wasabru itu juga menjadi pepadang. Terus Al-Quran, tentang Al-Quran ini ya bisa bermanfaat ke kita, bagi orang pembacanya atau orang yang memilikinya, juga bisa membahayakan bagi orang pemiliknya. Ya. Al-Quran itu bisa membahayakan, bisa bermanfaat bagi siapa yang memilikinya, termasuk yang bermanfaat ya seperti kita. Kalau yang berbahaya, yang melarati bagi pemiliknya, yaitu ketika mengambil dalil nanti disebarkan ke kaumnya, itu ternyata salah. Ya. Hal-hal yang semacam itu ya bukan profesi kita ya hanya awam, masyarakat awam. Jadi untuk menyebarkan sesuatu yang riskan semacam itu ya jarang, tidakmu. Arang upama tahu ya arang-arang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.